Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama, yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Duh, kok rugi banyak banget ya? Ya ampun. Duh, uangku hilang semua nih. Uang 10 juta jadi 1 juta, ya ampun. Padahal uangnya tak pakai untuk perpuluhan sama persembahan misi di gereja. Aduh, kok bisa-bisanya ya? Harus gimana ya aku ya? Uang hilang, masalah sama temen. Halo Mas Didim, Wih, halo Pak Ari. ngapain? Tak lihat dari jauh tadi ya, Mas Didim tuh kok kelihatan gelisah, kelihatan mikir, ada sesuatu masalah. Emang ada masalah apa? Kok sampai kayak gini, sampai kayak orang bingung gitu? Ada masalah apa? Cerita dong sama saya. Aku lagi pusing Pak Ari. Lah, pusingnya kenapa? Aduh, kepikiran dari tadi malam. Pusing sampai tadi itu kerja tuh nggak bisa fokus. Kepikiran terus Pak Ari. Nah, ya kepikiran masalah apa? berat. Cerita dong, cerita nih. Mungkin saya bisa bantu. Tapi ini masalah berat Pak Ari. Masalah berat. Kamu aja belum menikah sudah bilang masalah berat. Saya aja yang udah menikah nggak pernah menghadapi masalah berat kok. Kamu itu loh. Gini sih Pak Ari. Aku kan ikut ini investasi. Jadi investasi itu kayak kita tuh ikut program. Program ikut untuk program. menggandakan uang. Wah, jadinya misal uang pas ada 1 juta, jadi 2 juta, 3 juta gitu. Kita setor, lalu kita dapat hasilnya. Aduh. Tapi Pak Ari, harus hati-hati Mas, iya, Mas. Tapi Pak Ari baru kemarin malam itu keluar berita. Apa beritanya? Kalau pengurusnya tuh semua ditangkap. Katanya investasi bodong. Waduh, jadi ilegal, tidak diizinkan negara. Wah. Pak Ari udah ikut dan uangnya hilang semua. Waduh. Yang nggak hilang semua sih sisa 1 juta dari 10 juta. Wah ya rugi tuh namanya. Padahal Pak Ari, uangnya itu mau aku pakai untuk perpuluhan. Waduh. Akhir bulan nanti. Perpuluhan yang diberikan ke gereja itu? Betul. Untuk persembahan gitu? Iya betul. Sama Mas Didim pakai untuk? Iya untuk investasi tadi. Iya betul. Sama untuk persembahan misi. Di gereja kebetulan lagi ada kegiatan misi. Ada program misi, betul. Nah, itu uangnya malah hilang. Waduh. Jadi aku menyesal banget ini. Menyesal kamu? Menyesal banget. Duh Mas bener juga ya. Tapi Mas Didim ya, yang namanya penyesalan itu memang selalu belakangan sih Mas. Oh iya? Iya, itu selalu belakangan, selalu menyesal. Iya. Nah kalau yang namanya di awal ya, itu namanya pendaftaran. Ya ampun. Pak Ari, aku lagi pusing malah diajak bercanda. Iya, bercanda. Gini Mas Didim. Saran saya ya, ini. Besok lagi kalau ada hal semacam itu, investasi itu jangan mudah percaya. Dipertimbangkan dulu, dipikirkan dulu ya. Gitu. Masuk akal apa enggak ya? Kalau kayak tadi enggak masuk akal banget. Iya. Terlebih lagi gini Mas Didim. Uang yang dipakai itu kan seharusnya ya, itu kan untuk persembahan, untuk perpuluhan, untuk persembahan misi. Nah, itu dipakai kayak gitu. Duh, Mas, Tuhan apa ndak sedih ya? Tuhan apa ndak kecewa ya? Betul, pasti kecewa sih Pak. Pasti, apalagi dalam hal ini kalau saya lihat ya, itu Mas Didim itu terkesan meremehkan uang persembahan, uang perpuluhan, uang misi. Betul. Mas, betul Pak Ari.
Aku dulu mulai itu ya inginnya sih mau mendapatkan untung. Iya itu Ya, pertama ya emang makanya. menyepelekan Tuhan. Iya itu Eh, menyepelekan Tuhan pasti, tidak minta hikmat Tuhan iya pasti, betul. iya kan? Nah kalau sudah kayak gini menyesal kan? Iya Iya. menyesal. Tapi enggak apa-apa Mas. Bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih mengasihi Mas Didim, ya, masih mengingatkan Mas Didim Oh iya. dari dini. Kalau tidak diingatkan dari awal, Tuhan tidak mengizinkan Mas Didim rugi, wah Mas Didim pasti akan lebih menyepelekan lagi, Betul. meremehkan Tuhan. Betul. Uang persembahan per bulan bisa digunakan untuk investasi kayak gitu, Betul. ya. Oh, mungkin Bersyukur. ketemu Pak Ari, Tuhan mau mengingatkan Didim ya. Ya, Tuhan juga iya menginginkan juga memakai Pak Ari juga mungkin ya, Ya, sama Mas betul, Didim, betul. tapi enggak apa-apa. Betul. Bertobat Mas Didim ya. Betul. Minta ampun sama Tuhan dan ke depan lagi itu minta hikmat Ya, Tuhan. Ketika betul. mau melakukan segala sesuatu tuh bawa kepada Tuhan, libatkan Tuhan, utamakan Tuhan. Betul, Biar Pak Tuhan Ari. memberikan pencerahan hikmat dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri Mas Didim Betul. gitu. Oke Pak Ari, Iya. kedepannya Hmm. mulai bulan depan Mm-mm. Didim akan lebih hati-hati lagi. Iya, harus, Ya, harus, ya kan? betul sekali. Ngasih porsi khusus memang untuk persembahan. Betul per bulan, sekali. Dan juga untuk persembahan misi Iya, untuk gereja. itu harus. Oke. Benar. Sip. Siap-siap Pak Ari. Thank you, Terima kasih Mas. Pak Ari. Semangat ya, Betul. ndak Siap. usah putus asa. Semangat lagi ya. Siap. Nah, satu lagi ya, diingat ya, libatkan Tuhan dalam segala hal. Jangan remehkan Tuhan ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Ari ya. Ya, oke. Kebetulan mau Hmm. ada urusan dulu acara. Ya, tapi Oh, bukan urusan itu lagi kan investasi. Oh, bukan toh? bukan. Oh, ya udah, oke. Oke, duluan ya Ya udah, Pak Ari oke. ya. Ya, Ketemu God bless you ya, kapan-kapan. Bro. Siap. Oke. Duluan, Yuk, Pak Mas Ari. Didim. Ya. Nah, anak-anak, ini hari apa tuh anak-anak? Hari Minggu. Oh iya ya, hari Minggu ya. Berarti saatnya sekolah minggu online dong. Wah iya bener. Nah memang Pak Ari sudah janjian sih dengan rekan Pak Ari, tapi nggak tahu di mana ya. Pak Ari kan tugas apa itu ngiringin musik ya, yang memimpin pujian itu Pak Ari. Tapi Pak Ari kok nggak ada ya? Coba bantu Pak Ari yuk, anak-anak yuk memanggil Pak Ari ya. Siapa tahu Pak Ari baru di mana, nanti kita panggil bareng-bareng, kedengaran langsung datang ke sini. Ya, bantu ya. Oke, mulai ya. Pak Hari. Halo, Nah, Pak Ari. tuh, Gini tos tos dulu. ya. Iya. Nah, Pak Hari. Tadi nyariin Pak Ari ya? Iya, kan mau itu memimpin pujian untuk sekolah minggu online. Ini hari Minggu ya? Iya, Betul. gitu. Makanya tadi saya cari-cari kok. Iya. nggak ada. Nah, Dan ini saatnya kita untuk sekolah Minggu sekolah minggu online ya. Bentar. Iya, gimana? Kita berdua. Terus Iya. Pak Ari tugas apa ini? Musik. Musik. Heeh. Terus apa kok nggak ada gitarnya? Oh iya. Ya Mau udah. ngejreng apa nanti? Iya, enggak usah Oh, marah. Sabar. Pak Ari ambil gitar dulu Tuh, sebentar. kelihatan gitarnya tuh. Heeh, sebentar ya, Bisa diambil, ya. Pak Ari. Oke. Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Kita bersyukur anak-anak di masa-masa PPKM ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman walaupun secara online ya anak-anak ya. Kita bersyukur kita bisa masuk di YouTube. Oh ya ini Pak Ari. Ya, betul. Ini baru gitarnya. salam tadi Pak Ari. Ini gitar Pak, ini gitar. Betul. Ah. Pak Ari tadi barusan ini ya Gimana? salam. Oh, baru Ya salam. Kan ngasih kita salam bersyukur sama- Pak Ari. Oh iya, pasti. Di masa-masa corona kita masih bisa berkumpul Hmm. walaupun secara online. Online enggak apa-apa, Ya, lewat bersyukur itu. YouTube, Iya, bersyukur. betul Yang penting sekali. kita tetap bisa sekolah minggu anak-anak. Iya. Meskipun masa-masa sedang sulit. Dan Oh. Pak Ari harap anak-anak di rumah bisa menjaga kesehatan ya, menjaga prokes. Yap. 3M Pak Ari. Iya. Ya, cuci tangan, Cuci tangan, masker, masker, ya sama apa lagi Pak Ari? apa ya? Iya. Apa ya? Ya, kita akan mulai sekolah minggu anak-anak. Kita udah mulai jam ini, seperti ini. Kita akan mulai menyanyikan sebuah lagu Pak Ari. Ya, lagu apa, Pak? Judulnya Halo Halo. Halo kawanku. Oh, tahu ternyata. Oh iya. Pak Ari pikir Pak Ari akan mikir Halo Halo Bandung. Iya, Kan enggak. masih bulan Enggak. Agustus ya, Iya, masa-masa betul. kemerdekaan. Iya, tapi kan konteksnya kan kita mau Sekolah beribadah minggu, sekolah mau minggu. beribadah, Iya. betul. Halo Halo kawanku semua Pak Ari Iya. lagunya Pak Ari. Jangan Oke. salah ya Pak Ari ya. Iya, siap. Anak-anak Pak Ari undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengujikan Halo Halo kawanku semua. Oke. Oke ya. Main musik.
di rumah bisa sambil tepuk tangan ya. Halo kawanku semua. Halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama. Nyanyi bersama, kita berdoa bersama. Memuji Tuhan, memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Baca firman Tuhan dan saling menguatkan. Baca firman Tuhan, saling mendoakan. Saling mendoakan. Keluarga siapa? Keluarga Tuhan. Kita pujikan sekali lagi Pak Ari dengan lebih semangat. Halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Baca firman Tuhan dan saling menguatkan. Firman Tuhan, saling menguatkan. Saling mendoakan. Kita pujikan refnya lagi dengan tepuk tangan anak-anak. Ikuti Pak Hari. Bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan. Firman Tuhan, saling menguatkan. Saling mendoakan keluarga Tuhan. Saling mendoakan keluarga Tuhan. Oke anak-anak, sebelum melanjutkan lagi, Pak Hari akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, berkat Tuhan yang kami bisa alami pada hari Minggu pagi ini ya Tuhan. Terima kasih untuk sinar matahari yang sudah Tuhan berikan, terima kasih untuk udara, untuk oksigen yang bisa kami hirup di pagi hari ini. Kami minta syukur juga tidak lupa untuk untuk sekolah minggu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini yang cerah ini, Tuhan bangunkan kami bisa makan, bisa mari juga kami bisa berkumpul secara online di YouTube ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa berkumpul bersama-sama dengan kami di YouTube ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan jalan sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, anak-anak silahkan untuk duduk kembali. Ya, silakan. Ya, Pak Ari. Ya, tadi Pak Ari. Di awal itu ada sebuah video pendek ya. Iya. Yang menceritakan seseorang bernama Didim. Dia ikut investasi bodong. Iya. Akhirnya Betul. dia ketipu. Jadi uang yang seharusnya buat perpuluhan sama buat persembahan misi di gerejanya itu dipakai seperti itu. Akhirnya raib itu uangnya karena pengurusnya semua ditangkap polisi. Polisi ya. Itu orangnya jadi kecewa. Iya, betul. Jadi ini menyesal karena orang itu menyepelekan Tuhan. Meremehkan. Betul. Iya, betul. Nah, kalau misal secara manusia ya, Pak Hari kalau misal disepelekan tuh pasti akan marah. Wah, iya pasti. Akan marah. Pasti, bahkan mungkin bisa balas dendam gitu. Tetapi ada satu pribadi yang kalau dikecewakan tuh enggak balas dendam, tapi akan malah mengasihi, akan mengampuni, asalkan orangnya mengaku. Mau bertobat ya? Bertobat. Pasti ada satu pribadi itu yang akan mengampuninya. Oh iya. Siapa Pak Ari? Siapa, Pak? Tuhan Yesus. Betul sekali. Seperti ini lagu yang akan kita nyanyikan. Jadi kasihnya seperti sungai. Iya. Betul. Pak Ari pernah ke sungai ya? Pernah. Betul. Ada airnya mengalir terus. Iya. Gak pernah diem. Airnya mengalir. Seperti itulah kasih Tuhan Yesus pada kita, anak-anaknya. Kita akan terus dikasih Tuhan, walaupun kita mungkin mengecewakan Tuhan, kita membuat Tuhan hatinya sakit, tapi Betul. Tuhan tetap mengasihi kita. Duh, Betul. Oke anak-anak,
kita akan memujikan sebuah lagu berjudul Kasihnya Seperti Sungai. Oke. Musik kita akan nyanyi 3 kali anak-anak. 3 kali ya Pak Ari. Yang pertama yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Kedua, Damainya Seperti Sungai. Yang ketiga itu Berkatnya Seperti Sungai. Berkatnya. Jadi semua hal itu tuh ada dalam Tuhan gitu. Iya ya. Kasih, damai, berkat. Semua itu dikasihkan Tuhan. Betul. Tidak ada batasnya untuk kita orang percaya. Bersyukur ya. Mari Pak Ari, kita akan pujikan 3 bait tersebut. Yang pertama, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Yang kedua yaitu damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Kita akan nyanyikan lagu ketiga, yaitu Berkatnya Seperti Sungai. Mari anak-anak kita berdua tangan semangat nyanyikan lagu ini. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan dan panas. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Kasih Tuhan Yesus itu seperti sungai. Deras mengalir, tidak ada batasnya Pak Ari. Seperti itu. Kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan pada kita. Ya, Pak Ari dan anak-anak di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Esther Astuti. Ya, kita akan menyiapkan hati kita, anak-anak di rumah tenang, menyiapkan hati, kita akan mengiringi dengan sebuah lagu, yaitu Roh Kudus yang manis. Mari musik Pak Ari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang kita pujikan refnya lagi. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti
Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak pasti sudah siap dan senang mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari, semua lipat tangan, tutup mata. Bu Esther akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan pagi ini di hari Sabat, hari Minggu yang Tuhan berikan, kami boleh ke sekolah minggu, walaupun lewat online. Kami bisa memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, agar kami semuanya mendengar dengan baik, mengerti firman itu, dan belajar untuk taat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebuah keluarga kalau mempunyai beberapa anak, itu pasti berbeda-beda satu dengan yang lain. Hobinya berbeda. Ada yang hobi menyanyi, ada yang hobinya berolahraga, ada juga hobinya yang suka membaca buku. Sifatnya juga beda. Ada yang pendiam. Kalau diberi sesuatu oleh orang tua, bilang, terima kasih mama, gitu. Tapi ada yang periang sekali. Kalau dia diberi sesuatu, aduh mama, terima kasih ya, terima kasih. Ini bagus sekali, ini baik. Nah, perawakannya juga beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang putih, ada yang hitam manis. Nah, masing-masing berbeda. Tuhan menciptakan berbeda, tapi semuanya istimewa, semuanya indah. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Di dalam Alkitab, kita akan mendengarkan sebuah keluarga. Punya anak juga, yang punya sifat beda, perawakannya beda. Keluarga siapakah itu? Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Ya, anak-anak, keluarga itu keluarga siapa? Ayahnya, bapaknya bernama Bapak Ishak. Istrinya Ibu Ribka namanya. Nah, mereka sudah menikah selama lebih kurang 20 tahun. Waduh, sudah lama ya, 20 tahun. Tapi mereka belum mempunyai anak. Aduh, Ibu Ribka rindu sekali mempunyai anak. Ya, karena anak adalah sebuah hadiah istimewa. Lalu Bapak Ishak berdoa kepada Allah supaya kerinduan keluarga ini dikabulkan oleh Tuhan. Mereka bisa mendapatkan anak. Waktu Bapak Ishak berdoa, Tuhan mendengarkan doa mereka. Nah, Ibu Ribka bisa mengandung. Ibu Ribka tentu senang sekali. Ya, dia bisa akan mempunyai anak. Nah, anak yang di dalam kandungan itu ya ada di dalam kandungan mamahnya selama 9 bulan, ya. Ibu Ribka mengandung. Lalu waktu dia mengandung perutnya kan besar ya. Nah, anak yang di dalam perutnya Bu Ribka tuh bergerak terus. Ya, mungkin dia main-main ya. Ibu Ribka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini anak yang di dalam kandunganku bergerak-gerak terus. Ya. Tapi itu tandanya juga anak yang sehat. Ya. Lalu Allah memberitahu Ibu Ribka bahwa anak yang di dalam kandungan Ibu Ribka nanti adalah anak yang kembar. Dia akan mempunyai keturunannya itu akan menjadi bangsa yang besar.
bahkan keturunannya itu akan menjadi raja-raja nantinya. Ibu Ribka senang ya, waktu melahirkan sungguh seperti apa yang Allah katakan. Anak yang pertama lahir. Nah, begitu anak itu lahir, berbulu banyak. Lalu dia dinamai Esau. Ya, namanya Esau. Nah, setelah anak yang pertama keluar, masih ada satu lagi. Berarti kembar benar ya. Keluar lagi. Sebelum dia keluar, dia sempat memegang tumit kakaknya. Lalu keluarlah anak yang kedua. Dinamailah Yakub. Dua anak ini kembar. Dia tumbuh bersama di dalam sebuah keluarga. Dididik sama, diajari sama. Tapi anak-anak hobinya, kesukaannya beda. Ya. Esau, anak sulung itu anak yang besar ya. Anak sulung ini sukanya berburu. Berburu ke hutan. Dia akan menangkap binatang buruan itu. Tapi zaman dulu tidak pakai pistol ya. Dia berburunya pakai apa anak-anak? Pakai panah ya. Dia suka berburu. Nah, hasil buruan kalau dia sudah menangkap binatang dibawa pulang ke rumah. Maka Bapak Yakub senang. Dia akan makan hasil buruan itu, dia dimasak. Lalu Bapak Yakub makan. Dia senang sekali. Maka Bapak Yakub sayang kepada Esau. Sedangkan Yakub suka di rumah. Dia suka membantu mamahnya. Walaupun dia anak laki-laki, tapi dia suka membantu mamahnya. Dia suka masak, ya. Maka Ibu Ribka sayang kepada Yakub. Anak-anak, dua anak ini tumbuh semakin besar dengan kesukaan yang berbeda. Suatu hari Esau pergi berburu. Waktu dia pulang dari berburu, dia lelah, tapi hari itu dia tidak mendapatkan hasil buruannya. Nah, setelah dia sampai di rumah, waktu itu dia mencium, ada yang masak ini, baunya harum, enak, dan dia lapar, dia lelah, dia lihat, adiknya Yakub sedang masak sup kacang merah, bubur kacang merah. Lalu dia berkata kepada adiknya, Yakub, beri aku bubur kacang merah itu. Tapi Yakub berkata, Kak, aku mau memberikan bubur kacang merah ini, sup kacang merah ini. Ada syaratnya. Ya, apa syaratnya? Hak kesulunganmu berikan padaku. Anak-anak, hak kesulungan itu apa toh? Hak kesulungan itu adalah hak yang diberikan Allah pada setiap anak-anak bangsa Israel, anak yang pertama, anak sulung namanya, anak yang besar. Anak yang sulung diberikan hak kesulungan. Berupa apa hak kesulungan itu? Dia akan menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Yang pertama, dia jadi pemimpin di dalam keluarga. Yang kedua, dia akan mendapat harta warisan yang banyak dari orang tuanya. Itu artinya hak kesulungannya. Nah, anak bungsu seperti Yakub, dia tidak mempunyai hak itu. Maka Yakub bilang, berikan hak kesulungan itu padaku. Ya. Lalu karena Esau lapar, lelah, dia bilang, baik ya, berikan aku sup kacang merah itu. Dan aku berikan hak kesulungan itu kepadamu. Lalu Yakub mengambil sup kacang merahnya, diberikan kepada kakaknya Esau. Esau menerimanya, memakannya, dan pergi begitu saja. Dia mengabaikan, dia tidak menghargai hak kesulungan itu. Anak-anak, di zaman sekarang ini, buat kita, hak kesulungan itu tidak ada. Ya, anak yang nomor 1 tidak dapat hak kesulungan seperti waktu perjanjian lama dikatakan oleh Allah. Tapi kita mempunyai
hak istimewa. Apa itu hak istimewa? Kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang telah mati di atas kayu salib, maka kita menjadi anak-anak yang mempunyai hak istimewa itu. Kita berhak menjadi anak-anak Allah. Itu hak istimewa kita. Maka kita dari cerita Yakub dan Esau ini, kita belajar apa? Yang pertama, anak-anak, kita harus menghargai hak istimewa yang diberikan Tuhan itu sebagai anak-anak Tuhan. Dengan apa? Terus hidup taat kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Membaca firman Tuhan, berdoa, ya, dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita punya hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita memelihara, memegang teguh hak istimewa yang diberikan Tuhan itu. Sampai di sini cerita yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Lalu kita akan menghafalkan ayat hafalan. Anak-anak, ayat hafalannya dari Efesus. Ya, Efesus pasal 1 ayat 4a. Ulangi ya Bu Esther ya. Efesus 1 ayat 4a. Bunyinya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yuk kita belajar gerakannya biar anak-anak cepat menghafalkan ya. Efesus 1 ayat 4a. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ulangi ya. Efesus 1 ayat 4a. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, mudah kan anak-anak menghafal di rumah. Nah, anak-anak, cerita pada pagi hari ini firman Tuhan sudah selesai. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami punya hak istimewa, yaitu menjadi anak-anak Allah. Tolonglah kami untuk selalu menghargai hak istimewa yang Tuhan berikan. Dengan cara membaca firman Tuhan, tekun berdoa, dan tekun menyaksikan bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat satu-satunya yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi kan anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang anak yang kembar. Namanya siapa? Oh, ada yang tahu kan? Esau dan Yakub. Nah, untuk bisa mengingat cerita itu, ada lagunya. Mari anak-anak kita belajar bersama. Lagunya mudah, gampang diingat. Yuk Pak Ari. Akulah si anak sulung, namaku Esau, suka berburu. Ku terima dari Yakub sup kacang merah, ku berikan hak sulung pada adikku. Akulah si anak bungsu, namaku Yakub, suka di rumah. Ku berikan pada Esau sup kacang merah, ku terima hak sulung dari kakakku. Ulangi lagi ya. Akulah si anak sulung, namaku Esau, suka berburu. Ku terima dari Yakub sup kacang
kacang merah, ku berikan khas sulung pada adikku. Akulah si anak bungsu, namaku Yakub, suka di rumah. Ku berikan pada Esau sup kacang merah, ku terima hak sulung dari kakakku. Ya, terima kasih untuk Ibu Esra Suti yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan. Kiranya firman tersebut bisa tertanam di dalam hati kita, anak-anak Tuhan. Dan kita terlebih lagi bisa melakukannya di kehidupan sehari. Ya, Jadi kita betul sekali. di sekolah, di keluarga, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan. Kita bisa melakukan apa yang kita dapat dari firman tadi, anak-anak. Ya. Pak Ari, kita mau persembahan. Oke, anak-anak kita mau persembahan. Setelah lagi diingatkan anak-anak, persembahan kita langsung ke gereja. Jadi kita masukkan ke amplop, kita kasihkan orang tua kita. Oh, titipkan ke orang tua ya, Pak Ari. Ke gereja bisa dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan di depan kantor gereja. Seperti itu anak-anak, jangan lupa ya. Oke, kita akan mengiringi persembahan kita, anak-anak. Kita akan memujikan lagu tadi lagi, Pak Ari. Kasihnya seperti sungai. Oh iya. Tapi kita nyanyi 2 bait saja, yaitu kasihnya dan damainya seperti sungai. 2 bait saja. Ya, oke. Musik Pak Ari. Sambil tepuk tangan anak-anak. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan dan panas. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan dan panas. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Ya, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Minta tolong Pak Ari untuk memimpin doa persembahan. Oke. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini di mana Engkau telah memimpin, Engkau telah menyertai kami sebagai anak-anak-Mu di dalam mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa memuji Engkau dengan sukacita. Kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan ajar kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami menjadi anak-anak-Mu, hidup kami boleh berkenan di hati-Mu. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Pagi ini kami juga bersyukur Bapak, untuk orang tua yang Tuhan berikan kepada kami, untuk pekerjaan orang tua kami, untuk usaha orang tua kami, di mana Engkau memberkati, sehingga Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari, Engkau memelihara melalui kedua orang tua kami Tuhan. Dan pada saat pagi ini, kami juga membawa persembahan, di mana kami tahu Tuhan, kami sadar betul bahwa berkat itu adalah dari Engkau Tuhan. Engkau berikan kepada orang tua kami, dan sejak kecil kami belajar untuk belajar bersyukur dengan cara memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, melalui persembahan ini, juga melalui hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga percaya Bapak, ketika nanti sekolah minggu ini berakhir, Tuhan akan menyertai kehidupan setiap kami untuk seterusnya. Sehingga di dalam menjalani hari-hari kami pun boleh melakukan firman-Mu, sebagaimana firman yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul lagi ya Tuhan, untuk sekolah minggu secara online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dari awal firman Tuhan hingga akhirnya. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Kuasa-Mu. Kumpulkan kami lagi minggu depan lagi di tempat yang sama ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami, orang tua kami, dan seluruh teman-teman kami, guru sekolah minggu ke dalam tangan Kuasa-Mu. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ari dan sama-sama Pak Ari. Sampai bertemu
Minggu depan Minggu ya. depan lagi. Oke. Oke, dadah. Dadah.